Dukun AS alias Ahmad Suraji lahir pada 10 Januari 1949 dan merupakan anak kedua dari pasangan Jogan dan Sarti. Dia terlahir dengan nama Sagimin dan sudah ditinggal ayahnya sejak berusia 7 bulan. Di daerahnya, ia dikenal dengan sebutan nasib kelewang. Kata nasib didapat karena ketika kecil ia pernah tercebur ke sumur dan berhasil selamat. Menurut pengakuan dari sang ibu Sartik, Ahmad Suraji sudah mempelajari ilmu perdukunan sejak usia 12 tahun lewat buku peninggalan ayahnya. Ketika menginjak usia 27 tahun, ia menikah dengan wanita asal Pekanbaru, Tumini. Ia juga memutuskan berganti nama menjadi Ahmad Suraji dengan harapan membawa berkah dan mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan Tumini, Ahmad Suraji telah dikaruniai 4 orang anak laki-laki. Namun, bukannya bersyukur, ia memutuskan untuk berpoligami dengan alasan Tumini tidak mampu memberi anak perempuan. Hal yang membuat syok adalah Ahmad Suraji ternyata menikah dengan Tuminah dan Ngatiah, yang merupakan adik iparnya sendiri atau adik dari istri pertamanya Tumini. Semua orang tahu bahwa itu perbuatan tidak benar, keluh Sartik. Suraji tidak peduli, ia bahkan mengajak 3 wanita bersaudara itu tinggal satu atap. Karena ibunya terus-menerus menentang, Suraji akhirnya mengusir ibu kandungnya dari. Saat yang bersamaan, Suraji kian mantap mendalami ilmu perdukunan. Ia mengaku bahwa sang ayah kerap mendatanginya dalam bentuk mimpi untuk memberikan sebuah kesaktian. Terlepas sakti atau tidaknya, masyarakat setempat sudah menyebutnya dengan dukun. Di rumahnya ia menjalankan praktik perdukunannya, seperti pemasangan susuk hingga menyembuhkan orang sakit. Aksi kebrutalan dari dukun AS mulai terendus pada tahun 1997 ketika ditemukannya 42 rangka manusia di ladang tebu di Dusun Aman Damai, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Rata-rata usia korban antara 13 sampai 30 tahun. Penemuan tersebut bermula ketika seorang pemuda mendapati mayat tanpa busana di ladang tebu. Setelah melalui proses identifikasi, mayat tersebut bernama Sri Kemaladewi. Awalnya polisi menduga bahwa pelaku pembunuhan adalah suaminya, karena sebelum hilang keduanya tersebut terlibat cekcok. Salah seorang warga bernama Andreas memberikan kesaksiannya kepada polisi dan mengungkapkan bahwa ia pernah mengantarkan Dewi ke rumah Suraji guna melakukan konsultasi. Dari keterangan tersebut, polisi kemudian mendatangi rumah Suraji dan melontarkan beberapa pertanyaan. Suraji mengklaim bahwa Dewi memang mendatangi rumahnya, tetapi selepas maghrib, korban sudah pulang. Kasus ini sempat terhenti karena tidak ada bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka. Namun, kepolisian tidak kehilangan akal dan terus melakukan analisis kasus. Mereka kemudian mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun ke belakang. Anehnya, semua orang hilang tersebut merupakan pasien Ahmad Suraji. Polisi akhirnya mendatangi rumah dukun AS dan melakukan penyisiran di seluruh bagian rumah. Akhirnya ditemukanlah beberapa helai pakaian perempuan dan perhiasan. Barang bukti tersebut membuat sang dukun tertangkap. Dari hasil interogasi terungkap bahwa Suraji telah membunuh 42 wanita yang salah satunya Sri Kemaladewi. Suraji menjadi salah satu pembunuh berantai legenda asal Indonesia. Dalam catatan kriminalnya, ia bertanggung jawab atas pembunuhan 42 perempuan dalam kurun waktu 11 tahun. Suraji mencekik korbannya dengan kabel hingga tewas. Untuk menjalankan aturan ritual, ia mengubur korbannya hingga sepinggang. Kepala korban diarahkan menghadap ke rumahnya. Motif pembunuhan Suraji adalah ia mendapatkan wahyu dalam mimpinya. Ia bertemu dengan almarhum ayahnya pada tahun 1988 dan memerintahkannya untuk membunuh 70 wanita dan meminum air liur mereka. Dengan melakukan perintah ayahnya, ia akan diberikan kekuatan agar mampu menjadi dukun yang hebat. Selama masa pembunuhannya, ia dikenal sebagai dukun yang populer. Banyak perempuan yang datang kepadanya untuk meminta nasihat atau membuat diri mereka lebih cantik dan kaya. Untuk menyukseskan setiap aksinya, ia dibantu oleh 3 istrinya dan saudara perempuannya.
Rangkaian proses persidangan telah dilalui hingga pada 24 April 1998, Majelis Hakim menjatuhkan putusannya. Ahmad Suraji dijatuhi hukuman mati. Putusan ini langsung disambut gemuruh tepuk tangan pengunjung yang memadati ruang sidang. Suraji yang mendengar vonis tersebut tampak tenang, bahkan sesekali melempar senyum saat kamera wartawan menyorotinya. Salah satu istrinya, Tumini, divonis sebagai kaki tangan Suraji. Suraji dieksekusi mati pada 10 Juli 2008 sekitar pukul 10 malam. Berbagai upaya telah dilakukan dukun AS bersama kuasa hukumnya. Ia mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada 27 Juni 1998 tetapi ditolak. Suraji juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 27 September 2000 serta kasasi yang kedua pada 28 Mei 2003. Tetapi semua kasasi tersebut ditolak mentah-mentah oleh majelis hakim.